Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Miranti Lasari dengan NIM 811422126, kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar kesehatan lingkungan yang diampu oleh dosen Bang Putri Septian Maksum SKM MKes. Selamat pagi pemirsa, saya Najwa Miranti Lasari akan menemani Anda selama 5 menit ke depan untuk membahas analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja industri batu bata di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap pekerjaan selalu memiliki potensi bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan data ILO pada tahun 2018, sebanyak 380.000 atau 13,7% pekerja meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan kerja. Setiap tahun ada hampir 1.000 kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non-fatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahunnya, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja. Industri pembuatan batu bata atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan gudang tembok merupakan salah satu sektor industri rumah tangga yang terdapat di Korong Tanjung Pisang, Nagari Sintuk. Berdasarkan rekap monografi Nagari Sintuk dari beberapa sektor mata pencarian penduduk, batu bata termasuk salah satu produk unggulan di Nagari Sintuk. Terdapat 21 pabrik produksi bata dengan jumlah pekerja tiap industri sekitar 2-4 orang dan mayoritas dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Proses pekerja pada kegiatan produksi batu bata ini rata-rata minimal meliputi 5 tahapan kegiatan, yaitu pengadonan, pencetakan, penjemuran pertama, penjemuran kedua, dan pembakaran. Dari 19 tahapan kerja, 4 tahapan kerja termasuk dalam kategori risiko ekstrim, 10 tahapan kerja termasuk dalam kategori risiko tinggi, 3 tahapan kerja termasuk dalam kategori risiko sedang, dan sisanya 2 tahapan kerja tergolong dalam kategori rendah. Risiko ekstrim sebagian besar berhubungan dengan tingginya angka kejadian, disusul dengan tingginya tingkat keparahan bahaya yang ada di tempat kerja. Pada tahapan pekerjaan ini, sebagian besar adalah alat kerja tajam, benda-benda berbahaya dalam adonan, seperti kerikil dan pecahan kaca, area kerja yang licin dan basah, bahaya biologi, bahaya ergonomis, tidak menggunakan APD, jam kerja berlebih, adonan yang masuk ke dalam kuku, posisi mengambil adonan untuk dicetak, bakteri patogen di tangan, debu pasir, terik matahari, gerakan repetisi, tumpukan bata, panas api, asap pembakaran, manual handling saat angkat kayu bakar, dan proses pembongkaran. Risiko yang ada di tempat kerja ini adalah terluka, tertusuk, tangan kapalan, gangguan pencernaan apabila tidak menjaga higienitas, kaki yang berlubang, gatal-gatal pada kulit, low back pain, dehidrasi, kelelahan, rusaknya kuku hingga terlepas, cedera tulang punggung, terjatuh dan tertimpa alat kerja, ispat, tertimbun bata yang disusun di tungku, head stress, gangguan pernapasan, kebakaran area kerja, luka bakar, dan gangguan muskuloskeletal. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan dari sebelumnya 182.900 kasus kecelakaan pada 2019 menjadi 225.000 kasus kecelakaan kerja pada 2020. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak ke masyarakat luas. Perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal, karena salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Menurut Frank Elbert dalam Yudawan 2017, kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang berdampak pada seseorang maupun kerusakan material, yang merupakan hasil dari adanya kontak dengan sumber energi kinetik,
elektrik, kimia, panas, dan lain sebagainya. Dalam proses terjadinya kecelakaan terkait 4 unsur produksi, yaitu people, equipment, material, dan environment, yang saling berinteraksi dan bersama-sama menghasilkan suatu produk atau jasa. Dalam penelitian terkait kecelakaan kerja, Edwina Rudiarti juga mendapatkan hasil penelitian, yaitu adanya hubungan yang signifikan antara sikap penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja, sehingga apabila sikap penggunaan APD tinggi, maka kejadian kecelakaan kerja pada pekerja akan menurun. Kemudian, menurut Kirana Smartia Alfidiani dalam penelitiannya, terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan SOP dengan risiko kecelakaan kerja pada pekerja. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Najwa Miranti Lashari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Audio Jungle.